Baiklah, melalui video ini saya akan menjelaskan mengenai konsep mol, yaitu hubungan jumlah mol dengan jumlah partikel dan hubungan antara jumlah mol dengan massa molar. Nah, yang pertama kita akan bahas mengenai hubungan jumlah mol dengan jumlah partikel. Rumusnya adalah jumlah partikel sama dengan N dikali L. Di sini, jumlah partikel itu bisa kita rubah ya, tergantung apa yang ditanya. Misalnya kalau yang ditanya jumlah atom, maka di sini kita ganti partikelnya dengan atom. Kalau misalnya ditanya jumlah ion, maka di sini partikelnya dirubah ion, atau jumlah molekul, di sini kita ganti jadi molekul. Jumlah partikel atau jumlah molekul atau jumlah ion sama dengan N dikali L. N ini adalah mol, L ini adalah bilangan Avogadro. Nah, di sini ya. N itu mol, L itu bilangan Avogadro. Nah, ini udah ketetapan ya. Kalau misalnya di dalam soal tidak ada, maka kalian wajib tahu kalau bilangan Avogadro atau L itu sebesar 6,02 dikali 10 pangkat 23 partikel per mol. Nah, di sini udah dijelaskan ya. Jumlah partikel itu sama dengan jumlah atom, sama dengan jumlah molekul, sama dengan jumlah ion. Jadi nanti di sini tergantung sama soalnya. Yang ditanya apa? Bisa juga atom, bisa ion, bisa molekul, ataupun partikel. Nah, di sini dari rumus ini kita bisa mencari N. Rumus N sama dengan jumlah partikel per L. Tadi sudah saya jelaskan ya. Apa itu N? Jumlah partikel sama L. Nah, kita lihat ya rumusnya. Kemudian kita masuk ke contoh soal. Lihat contoh soal nomor 1. Berapa jumlah atom? Berapa jumlah atom? Berarti di sini yang ditanya adalah jumlah atom dari perak dalam 3 mol perak. Nah, di sini 3 mol. Mol tadi lambangnya N kan? Berarti di sini yang diketahui adalah mol atau N sebesar 3 mol. Kemudian di dalam soal tidak diketahui bilangan Avogadro-nya atau L-nya. Karena kan di sini rumus jumlah atom atau jumlah partikel itu kan N dikali L. N-nya sudah dapat 3 mol. Nah, di dalam soal L-nya itu kan tidak ada. Tetapi kalian harus tahu bahwa nilai L itu adalah 6,02 dikali 10 pangkat 23. Maka nanti kalian catat di sini L sama dengan 6,02 dikali 10 pangkat 23. Nah, karena dia jumlah atom, maka kita ganti tuh partikelnya jadi atom per mol. Nah, yang ditanya jumlah atom. Ya kan? Rumusnya itu N dikali L. N-nya 3 tadi udah dapat. L-nya 6,02 dikali 10 pangkat 23. Sehingga rumusnya kan N kali L. Jadi 3 mol dikali 6,02 dikali 10 pangkat 23 mol atom per mol. Di sini molnya sama kan? Kalau misalnya ada satuan yang sama, kita coret di sini. Molnya sama, kita coret. Maka tinggallah satuannya atom. Yang bersisa tinggal atom kan? Maka 3 dikali 6,02 hasilnya 18,06. Dikali, nah ini kan masih ada 10 pangkat 23. Berarti 18,06 dikali 10 pangkat 23 satuannya atom. Karena yang ditanya jumlah atom, maka satuannya atom. Nah, itu contoh soal nomor 1. Kita beralih ke contoh soal nomor 2. Tentukan mol. Nah, tentukan mol. Berarti yang ditanyakan mol. Tentukan mol emas yang mengandung 1,204 dikali 10 pangkat 24 atom emas. Nah, di sini kita lihat tentukan mol emas yang mengandung 1,204 dikali 10 pangkat 24 atom. Nah, satuannya kan atom nih. Atom. Berarti yang diketahui adalah jumlah atom. Jumlah atom emas yaitu 1,204 dikali 10 pangkat 24 atom. 1,204 dikali 10 pangkat 24 atom. Nah, yang ditanya adalah mol emas. Nah, di dalam soal kan L-nya tadi tidak diketahui. Tapi nanti kalian kalau misalnya ada soal, langsung aja tulis L-nya itu 6,02 dikali 10 pangkat 23 atom per mol. Karena lagi-lagi yang diketahui dalam soal adalah satuannya atom. Oke? Rumusnya tadi adalah
Rumus N itu jumlah atom per L. Jumlah atomnya diketahui 1,204 dikali 10 pangkat 24 atom per 6,02 dikali 10 pangkat 23 atom per mol. Maka di sini 1,204 dibagi 6,02, 0,3. Nah, ini kita tinggal, ini kan sama-sama positif nih. 10 pangkat 24 per 10 pangkat 23. Dalam perpangkatan, jika dia pembagian, maka dikurangi. Sehingga 24 dikurang 23, hasilnya 1. Sehingga hasilnya 10 pangkat 1 kan tinggal. Nah, maka didapatlah mol emas 0,2 dikali 10 pangkat 1. 10 pangkat 1 itu sama dengan 10 kan? Nah, jadi 0,2 dikali 10 hasilnya 2 mol. Jadi dapatlah mol emas atau AU sebesar 2 mol. Nah, itulah materi kita tentang hubungan jumlah mol dengan jumlah partikel. Jika kalian belum paham, silakan ditanya. Dan tolong jangan pura-pura paham, karena setelah ini kita akan ada penugasan yang berupa soal-soal latihan. Oke, kita lanjut ke materi kedua tentang massa molar. Nah, di sini hubungan mol dengan massa molar. Massa molar itu ada dua ya, ada massa unsur, ada massa senyawa. Jika dia massa unsur, nah jika dia 1 mol atom itu sama dengan unsur ya, sama. Kalau dia dalam bentuk unsur ataupun atom, dia lambangnya AR nanti. Kalau dia senyawa, massa molarnya itu pakai MR. Nah, di sini kita lihat. Hubungan mol dengan massa unsur. Rumusnya, ini M ini massa. Massa sama dengan N dikali AR. N itu mol, AR itu massa atom relatif. Nah, jadi kalau misalnya dia nanti unsur, kita pakai AR. Kalau kita nanti pakai senyawa, berarti dia MR. Nah, unsur itu kan contohnya itu kalium, K, barium, Ba, litium, Li, hidrogen, H, oksigen, O. Jadi kalau misalnya dia hanya 1 unsur saja, berarti kita pakai AR nanti. M sama dengan N dikali AR. Atau untuk mencari molnya, ini kan mencari massa. Massa sama dengan N dikali AR. Untuk mencari molnya sama dengan M per AR. Itu untuk unsur. Oke. Nah, kalau untuk senyawa kita ganti aja AR-nya sama MR. Jadi massa sama dengan N dikali MR senyawa. Atau untuk mencari molnya, M senyawa per MR senyawa. Jadi senyawa itu bisa H2SO4, NaCl, HBr, BaCl2, Na2CO3. Pokoknya dia lebih dari 1 unsur, itu senyawa. Oke. Nah, ini contoh soalnya. Di contoh soal ini nanti akan saya jelaskan, saya tulis kembali ya, biar kalian tuh lebih mudah memahaminya. Nah, kita lihat dulu contoh soalnya. Berapa gram massa dari 0,1 mol glukosa? Glukosa itu lambang kimianya C6H12O6. Glukosa. Diketahui ARH1 C12O16. Oke? Kita tuliskan di sini ya. Diketahui tadi 0,1 mol. Berarti N ya, karena diketahui 0,1 mol. Mol itu N dari si C6H12O6. Mol si glukosa tadi kan. Kemudian diketahui AR dari C-nya itu 12, hanya 1, O-nya 16. Nih, AR-nya diketahui. Nah, C6H12O6 itu kan senyawa. Nanti berarti kita pakai si MR, bukan AR ya. Kita pakai MR. Nah, yang ditanya massa. Massa dari C6H12O6. Nah, rumusnya tadi massa dari C6H12O6 sama dengan N dikali MR.
MR-nya si MrC6H12O6. Nah, N-nya kan udah diketahui tuh 0,1 mol. MR-nya belum diketahui. Yang diketahui masih AR. AR ini kan tadi hanya punya unsur kan? ARC atau unsur C tadi 12. Hanya 1. O-nya 16. Nah, bagaimana mencari MR? Kita cari dulu MR C6H12O6. Caranya, kita lihat dulu jumlah dari masing-masing unsur, baru kalikan dengan AR masing-masing. Baru kita jumlah. Nah, di sini kan C-nya 6. C6 kan? Berarti di sini kita buat nanti 6 dikali ARC ditambah. Hanya kan 12. Berarti 12 dikali ARH ditambah. O-nya ada 6. Jadi 6 dikali ARO. Kan? Nah, 6 dikali ARC tadi 12. Berarti 6 kali 12 ditambah 12 kali ARH-nya 1 ditambah 6 kali ARO-nya 16. Nah, 6 dikali 12 hasilnya 72 ditambah 12 kali 1 12 ditambah 6 dikali 16 96. Nah, kita jumlahkan 72 ditambah 12 ditambah 96 hasilnya 180 gram per mol. Nah, ini MR dari C6H12O6. Seperti itu ya mencari MR ya. Ini belum selesai, yang ditanya massa. Massa C6H12O6. Nah, ini sama dengan rumus massa. Rumus massa tadi N dikali MR. Kan? N-nya 0,1. Berarti ini 0,1 mol dikali MR-nya 180. Berarti 180 gram per mol. Mol sama mol dicoret. 0 sama 0 dicoret. Berarti hasilnya 18 gram. Nah, ini massa dari C6H12O6. Kita lihat contoh soal nomor 2. Berapa jumlah mol besi yang massanya 14 gram? ARFE-nya 56. Nah, ini jumlah mol besi. Berapa jumlah mol besi? Berarti kan yang ditanya mol. Besi itu lambang kimianya Fe. Yang kedua, tadi diketahui di sini massanya 14 gram. Berarti diketahui massa dari Fe, kan tadi besi kan yang ditanya, 14 gram. Kemudian AR besi itu ya, AR besi diketahui 56. AR itu satuannya gram per mol ya. Sama seperti MR, gram per mol. Yang ditanya adalah mol dari Fe. Nah, Fe ini kan unsur. Jadi kita pakai rumus yang unsur. Nah, pakai rumus yang unsur ini. Yang ditanya mol berarti M per AR. Berarti N Fe sama dengan massa dari Fe per AR dari Fe. Massanya tadi 14 gram per AR-nya 56 gram per mol. Gram sama gram coret ya. Jadi 14 dibagi 56 itu 0,25. Ini kan per mol naik ke atas jadi mol. Nah, ini mol dari Fe. Gampang kan yang ini? Jadi kita nggak perlu cari MR lagi. Karena dia hanya unsur saja yang dipakai AR. Tapi kalau dia senyawa, kalau MR-nya belum diketahui, maka kita harus cari MR dulu. Nah, itu perbedaannya ya. Ini dia unsur, kita nggak perlu pakai
mr. Kalau senyawa dia pakai mr. Kalau belum ada di soalnya, maka kalian harus cari. Nah, itu contoh soal nomor 2. Dan yang terakhir, contoh soal nomor 3. Yang ditanya jumlah molekul nih. Nah, ini nanti ada hubungannya sama contoh soal yang pertama tadi, yang jumlah molekul dengan mol. Nah, ini gabungan ya. Gabungan tadi antara pembahasan kita yang pertama dengan pembahasan kita yang kedua. Oke. Berapa jumlah molekul alkohol? Nah, alkohol ini lambang kimianya C2H5OH dalam 2,3 gram C2H5OH. ARH-nya 1, C-nya 12, O16. Nah, di sini ya, 2,3 gram C2H5OH. Berarti yang diketahui massa. Oke. Kita lihat lagi di sini. Berarti yang diketahui itu adalah massa dari alkohol atau C2H5OH. Ya, C2H5OH diketahui tadi 2,3 gram. Kemudian AR-nya ARC12 H1O16. Yang ditanya jumlah molekul. Nah, ini materi kita yang pertama tadi nih, jumlah molekul. Oke. Rumus jumlah molekul kita lihat dulu ya. Rumus jumlah molekul. Kita lihat tadi yang pertama. Nih, jumlah partikel atau jumlah molekul rumusnya N dikali L. Berarti di sini kita buat N dikali L. Nah, molnya kan belum diketahui nih. Maka kita harus cari dulu mol. Nah, bagaimana mencari mol jika massa diketahui? Nah, kita pakai massa molar yang tadi. Karena di sini dia C2H5OH, berarti yang kita gunakan adalah senyawa dengan mr. Nah, ini ya senyawa. Pakai mr dia. Bukan lagi pakai AR. Nah, rumusnya apa? Kita kan cari mol nih. Rumusnya massa per mr. Berarti kita cari dulu mol dari C2H5OH sama dengan rumusnya tadi M per mr. Masanya sudah diketahui. Nih, 2,3 gram. MR-nya, nah MR-nya belum diketahui. Maka kita harus cari dulu MR dari C2H5OH. Nah, kita lihat jumlah dari C-nya. Di sini ada atom C, ada atom H, ada atom O. Kita lihat C-nya di sini ada 2. Berarti 2 dikali ARC ditambah H-nya di sini ada 5. Di sini ada 1 kan? Berarti 5 tambah 1, 6. Nih, 6 dikali AR H ditambah O-nya ada 1, berarti tinggal ARO saja. Kalau 1 langsung ARO saja ya. Tidak usah dibuat 1 kali ARO, nggak usah, nggak masalah. Nah, di sini 2 dikali ARC tadi 12 nih ya. ARC 12. Berarti 2 dikali 12 ditambah 6 dikali ARH-nya 1 ditambah O-nya 16. 2 dikali 12, 24. 6 kali 1, 6 ditambah 16. Jadi 24 tambah 6 ditambah 16. Itu tadi MR-nya ya. Hasilnya 46 gram per mol. 46 gram per mol. Nah, karena di sini MR-nya udah dapat, kita carilah N-nya. N dari C2H5OH sama dengan M per MR. M-nya tadi 2,3 gram. Jadi 2,3 gram per MR-nya 46 ya. 46 gram per mol. Gram sama gram coret. 2,3 dibagi 46.
2,3 dibagi 46 hasilnya 0,05. Satuannya masih ada mol. Nah, ini mol dari C2H5OH. Belum selesai ya, karena ini masih mol. Sedangkan yang ditanya adalah jumlah molekul. Nah, jumlah molekul tadi rumusnya N dikali L. N-nya udah dapat ya. N-nya udah dapat sebesar 0,05 mol. Nah, L-nya walaupun di dalam soal tidak ada, maka kalian tetap harus tahu nilai L itu 6,02 dikali 10 pangkat 23. Nah, kita masuk ya ke sini. Jumlah molekul sama dengan N dikali L. Bedakan ya, molekul berbeda dengan mol. Di sini molekul, di sini mol. Mol itu lambangnya N. Jadi N-nya 0,05 mol dikali bilangan Avogadro itu 6,02 dikali 10 pangkat 23 ya. Di sini aja ya. Di 0,05 mol dikali L. L-nya itu 6,02 dikali 10 pangkat 23. Karena dia molekul, berarti di sini molekul per mol. Mol sama mol habis ya, mol sama mol habis. Kita coret gitu maksudnya. Nah, ini kita kalikan. 0,05 dikali 6,02. Hasilnya 0,301. Nah, di sini kan masih ada dikali 10 pangkat 23. Nah, satuannya molekul. Sampai di sini aja boleh ya. Nah, sampai di sini aja boleh. Atau kalau misalnya kalian membuat 3 koma dikali 10 pangkat. Nah, di sini karena dia maju 1, kita buat 22 molekul. Jadi mau sampai sini aja nggak masalah, mau di kalian buat seperti ini juga nggak masalah. Jadi karena hasilnya sama aja, beda di pangkat nanti ini. Ini jadi 23, ini jadi 22, ini maju deh. Jadi 3,01. Oke? Nah, itu aja materi kita hari ini. Untuk selanjutnya, insya Allah kita akan bahas tentang volume molar gas dan juga kemolaran atau molaritas. Jika kalian belum paham, silakan bertanya. Jangan pura-pura paham, karena habis ini kita ada penugasan yang berupa soal-soal latihan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.